wabarakatuh. Saya Lintang Fajar Agustin. Di sini saya berada di Mbak Gitin Catering dengan Ibu Giatin selaku pemilik sekaligus pendiri dari Mbak Gitin Catering. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Baik, boleh langsung ke pertanyaan pertama Ibu? Silakan. Baik, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu menekuni bisnis catering ini? Kami menekuni bisnis catering ini kurang lebih selama 8 tahun, yaitu mulai tahun 2016 sampai sekarang ini. 2016 berarti sudah berjalan 8 tahun lamanya ya Bu? Ya, sudah 8 tahun. Baik, pertanyaan kedua, apa hal yang membuat Ibu tertarik dalam bisnis kuliner? Dalam bisnis kuliner ini kami tertarik karena bisnis kuliner ini kan cuma melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti biasa, dan itu bisa dilakukan di rumah sendiri, bisa dilakukan di rumah, dan nanti selain hasil itu buat kita nikmati di keluarga, nanti bisa juga untuk kita promosikan, kita jual sehingga mendapatkan hasil seperti itu. Baik, berarti dari semula yang hanya berawal dari hobi, sekarang sudah menjadi bisnis Ya, gitu ya Bu? alhamdulillah seperti itu. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana latar belakang Ibu sebelum memulai bisnis catering ini, dan apakah sudah ada pengalaman di bidang kuliner sebelumnya? Ya, kami itu buka usaha di Pasar Ratus dengan berjualan sembako. Untuk pengalaman di bidang catering, semula kami itu sekedar hobi-hobi masak-masak di rumah saja seperti itu. Terus karena ada istilahnya itu kami harus merawat orang tua, akhirnya pasar kami tutup dan kami di rumah fokus untuk merawat orang tua dan anak-anak kami seperti itu. Baik, berarti sebelumnya itu bisnisnya bisnis sembako, bahan pokok kering gitu ya Bu? Iya, Dan banting setir ke bidang kuliner masak. Jadi iya. Berbeda tapi tidak terlalu jauh ya Bu, karena Iya. mengingat bisnis catering ini ya masak itu tadi sudah menjadi hobi. Iya. Baik, pertanyaan keempat, apa saja tantangan yang paling sering Ibu hadapi dalam mengelola bisnis catering ini, dan bagaimana strategi untuk menghadapi tantangan tersebut? Tantangan yang sering kami hadapi yaitu ada pesanan mendadak yang padahal kan kami sudah ada pesanan masuk sebelumnya yaitu makanya untuk mengatasi hal tersebut kami menambahkan karyawan dan agar kami itu nanti bisa menyelesaikan tepat waktu dan tidak mengecewakan konsumen. Berarti pesanan mendadak itu masuk tetap diterima ya Bu? Ya, tetap kami terima, apalagi maaf kalau ada lelahi, masa lelahi tetangga mau kita tolak, tetap kita tolong seperti itu. Berarti kalau misalkan pesanan mendadak ini untuk hari ini, untuk saya pesan untuk sore ini bisa Bu? Untuk 1 jam ke depan atau 2 jam. Kalau lelahi itu kan harus langsung langsung kita harus memang selesai tepat waktunya, itu tetap kami terima. Ya. Untuk karyawan tetapnya ada berapa Bu saat ini? Untuk karyawan tetapnya yang di rumah itu ada 2 orang, baru 2 orang. 2 orang karyawan tetap. Dan untuk karyawan tambahan itu Ibu ambil dari ibu-ibu sekitar, atau mungkin Ibu ada relasi dari karyawan atau staf restoran catering lain? Ya, kalau untuk tambahan karyawan kita tidak berani ambil dari ibu-ibu sekitar, ibu rumah tangga, soalnya ini nanti kaitannya dengan hasil ya.
dengan hasil kerja itu, makanya kami cari yang itu orang-orang yang benar-benar sudah berpengalaman dalam hal packing, dalam hal pekerjaan seperti ini. Baik, jadi demi menjaga kualitas produk, meskipun karyawan tambahan harus tetap kompeten di bidangnya. Iya, tepat sekali. Ya. Baik, masuk ke pertanyaan kelima. Menu apa sih yang menjadi favorit para pelanggan? Menu yang menjadi favorit pelanggan selama ini itu untuk menu nasi blok itu terutama di lauk ayam bakar. Ya, di lauk ayam bakar. Kemudian di tumpeng, ya, tumpeng yang awalnya itu baru dikenal oleh tetangga dekat, kemudian sekarang itu ya kaitannya saya itu memang bekerja di kelurahan, ya, itu sekarang itu berkembang ke dinas-dinas instansi di Kulon Progo dan bahkan di DPRD Kulon Progo. Baik, berarti bisnis catering ini itu meskipun catering rumahan tapi sudah dikenal di kancah kabupaten ya Bu? Ya, alhamdulillah. Dan sekarang ini karena banyak adanya media mungkin seperti itu, sekarang sudah keluar dari area Kulon Progo. Baik Ibu, pertanyaan ke-6. Bagaimana cara Ibu dalam menentukan harga yang sesuai dengan kualitas dan target pasar? Untuk menentukan harga, kita lihat dan kita sesuaikan dengan harga baku yang ada saat ini. Jadi kan untuk harga itu enggak selalu sama, bahan baku kita kan harganya naik turun seperti itu. Baik, berarti untuk harga di sini itu bersifat fleksibel ya Bu? Iya. Dan apakah Ibu ibaratnya memberikan kesempatan atau akses kepada para pelanggan untuk konsultasi terkait harga sebelum fix pesan itu? Iya, iya. Nanti kita tanyakan dulu, itu yang pesan itu dari mana, untuk acara apa, apalagi kalau yang kaitannya dengan anak sekolah, para mahasiswa, itu kan untuk pendanaan, untuk keuangan non sewu kan sedikit ya. Nanti kita bantu, kita arahkan biar nanti dengan dana, dengan biaya yang minimalis, tapi untuk tampilan tetap eksis seperti itu. Berarti tidak hanya menu dan jumlah porsi, bahkan harga pun bisa dibicarakan ya Bu? Iya. Baik, pertanyaan ke-7. Media atau cara apa yang Ibu gunakan untuk memasarkan produk catering ini? Kita guna untuk pemasaran produk dari kami, itu kami gunakan lewat story WA, kemudian akun TikTok, ya. Terus kita buat speaker yang kita tempel di dos, dan yang ini kami sudah coba alhamdulillah pakai ini dos seperti ini. Ini bikin dosnya sudah lama Ibu? Ya belum sih, belum ada 6 bulan. Berarti masih baru ya Bu? Masih baru, tapi alhamdulillah ada dampaknya nanti. Berarti ya ini salah satu cara pemasaran produk yang sangat efektif ya Bu. Iya. Saya lihat ini juga desainnya elegan, kelihatan mewah ya. Nggak kelihatan kalau misalkan catering rumahan. Iya. Dan tadi kan Ibu media yang digunakan adalah story WA. Itu berarti jumlah kontak WhatsApp-nya banyak Bu? Ya alhamdulillah banyak sekali. Soalnya itu dari kelurahan itu ada dari Pak Lurah itu punya grup namanya Lurah Sekulon Progo itulah. Makanya untuk Lurah Sekulon Progo kan kami juga ada nomornya. Jadi mudah dikenal untuk daripada wong pengasih dari kabupaten itu alhamdulillah semua pada minta nomor soalnya cocok dengan produk kami. Baik Ibu, masuk ke pertanyaan ke-8. Ya. Apa dampak paling besar yang dirasakan Ibu sejak menjalankan bisnis catering ini? Alhamdulillah dampak yang kami rasakan banyak sekali. Contohnya kami itu dapat meningkatkan penghasilan sehingga bisa untuk digunakan sebagai biaya hidup, membiayai anak-anak sekolah, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit untuk perbaikan rumah.
Jadi untuk bisnis catering ini yang paling berdampak itu dari segi finansial ya Bu? Iya, tapi kami juga alhamdulillah sekarang ini kami mulai dikenal di kalangan masyarakat luas. Masyarakat luas, jadi di kabupaten, di instansi pemerintahan gitu ya Bu? Iya, iya. Baik, memasuki pertanyaan ke-9. Apa harapan Ibu ke depan untuk bisnis catering ini? Harapan saya ke depannya itu usaha kami itu semakin besar, semakin meluas, dan bisa dikembangkan, misalnya itu produk-produk kue, produk-produk snack lain, ya. Dan kami berharap anak-anak kami nanti bisa melanjutkan usaha ini sehingga bisa membuka beberapa cabang. Membuka beberapa cabang dan pastinya membuka lapangan pekerjaan Iya, ya Bu? iya, tepat. Nah, tadi saya lihat itu cateringan Ibu itu tidak hanya menyediakan produk pelayanan makanan, tapi juga hantaran, benar? Nggih, hantaran untuk pernikahan seperti serah-serahan yang dari pakaian, yang dari hantaran makanan seperti itu kayak kue, jadah, wajik, dan lain-lain. Kalau membuat hantaran seperti itu kan butuh ketekunan ya Bu, kayak apa, harus kreatif. Itu Ibu belajar ikut kursus atau otodidak belajar sendiri? Enggak, itu kami cuma otodidak lihat di TikTok atau di mana itu langsung kita coba. Saya nggak pernah ikut itu, nggak ada, soalnya nggak ada waktu itu. Ya, bisnis Iya. cateringnya alhamdulillah ramai ya Bu. Alhamdulillah saat ini rame. Ya. Dan pertanyaan terakhir, adakah pesan khusus yang ingin Ibu sampaikan untuk para ibu rumah tangga atau anak muda di luar sana yang ingin memulai bisnis sendiri? Ya, pesan untuk ibu-ibu rumah tangga, para muda-mudi sekarang ini, marilah kita buka usaha mulai dari industri rumah tangga yang bisa kita kerjakan di rumah. Semangat, karena apa? Karena tidak ada hasil tanpa kita usaha. Dan ternyata setelah kita itu fokus, kita itu punya niat, kita jalankan dengan tujuan baik, insya Allah hasilnya akan baik juga. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Yang saya dapat tadi tidak hanya informasi, namun juga ilmu dan juga motivasi Ibu sebagai pebisnis yang juga merupakan ibu rumah tangga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Mohon maaf apabila ada kata saya, perbuatan saya yang membuat Ibu kurang berkenan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.